Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa di minggu hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang BIM dalam SketchUp. Nah, seperti yang diinformasikan minggu lalu bahwa untuk memulai sebuah fitur BIM dalam aplikasi SketchUp ini, maka yang perlu kita siapkan adalah sebuah file yang telah di grouping atau telah ditentukan masing-masing grupnya. Nah, caranya dengan memilih atau menselect beberapa bagian tertentu, misalnya dinding, atap, kemudian tangga misalnya, atau lantai, atau landscape juga bisa. Lalu setelah itu semua di grouping, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat grouping ini dalam sebuah teks atau layering yang sudah kita sediakan di aplikasi SketchUp ini. Caranya tinggal memilih grup yang ingin kita pindahkan, lalu memilih layer apa yang ingin kita masukkan dari grouping itu. Jadi misalnya atap, lalu kita cari, kalau misalnya belum ada, maka kita bisa membuat di window, kemudian text. So nanti ketika teksnya sudah muncul, maka kita bisa menambahkan di sini. Misalnya atap ini kan belum ada, jadi karena atap ini belum di tag, ya belum, kan tulisannya di sini untagged, artinya belum di tag. Lalu kita bisa tambahkan atap. Nah, ini sudah ada, lalu tinggal enter, lalu tadi si grouping atap ini kita pindahkan ke atap. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti masing-masing grouping ini bisa kita kelola dengan memanfaatkan teks ini, supaya nanti di tahapan kedua setelah kita membuat tag masing-masing grouping ini, saya sarankan kalian menggrupnya berdasarkan elemen-elemen struktur dan arsitekturnya. Jadi misalnya tadi atap, kemudian kolom tersendiri, kemudian pondasi, ring bulk, plat lantai 1, lantai 2, kemudian mungkin ada beberapa furniture di dalamnya. Nah, itu nanti yang akan bisa kita atur bagian apa yang akan kita tampilkan di sisi scene yang ada di atas ini. Setelah teksnya sudah selesai, tinggal kita mengupdate scene yang kita mau. Jadi misalnya di lantai 1 kita ingin menampilkan tampilan lantai satunya, maka yang kita lakukan tinggal memilih view tampak ini tops, kemudian kita bisa mematikan beberapa layer. Caranya dengan menyalakan atau mematikan gambar icon mata di sini, sehingga layer atau teks yang ingin kita tampilkan itu bisa hilang dari tampilan yang kita mau. Jadi misalnya lantai 1 yang kita tampilkan layer lantai satunya saja, kemudian lantai 2 juga demikian, tampak juga. Jadi misalnya ketika kita membuat tampak, layer pondasinya kita hilangkan, karena ketika kita membuat tampak sementara pondasinya kelihatan, maka itu tampaknya akan tidak standar kelihatan, maka perlu dihilangkan dengan mematikan teksnya. Nah, kemudian setelah kita mengatur teksnya dan scene-nya, kita juga bisa mengatur outliner-nya. Jadi outliner ini tadi adalah fungsinya show tray, window, outliner, default tray.
Jadi ini teks outliner-nya, tray-nya mana nih? Window default, outliner, show, window outliner, kita pilih outliner. Nah, jadi salah satu fitur BIM yang ada di SketchUp ini adalah outliner ini. Fungsinya apa? Nanti outliner inilah nanti yang akan menampilkan sisi-sisi yang ada di dalam bangunan kita. Jika semua bangunan atau semua unit bangunan di sini sudah di grouping dan sudah di teks. Jadi contohnya kalau kita misalnya mau melihat lantai satunya tadi, ini ya kita misalnya baru mau membuat lantai satunya, jadi kita biasanya mengambil tampak atasnya dulu. Dari tampak atasnya ini kita bisa membuat beberapa outliner berdasarkan ketinggian lantai yang kita mau. Jadi misalnya kita buat ini, sudah ada yang saya buat sebenarnya 1, 2, sampai 6 outliner, tapi saya akan contohkan cara membuat yang baru. Jadi misalnya saya ingin melihat sisi dalam dari bangunan 2 lantai ini. Caranya adalah dengan memilih section plane, lalu kita lihat ada section plane berwarna biru. Ini adalah posisi outliner yang ingin kita tempatkan, atau posisi di mana nanti sisi dalam yang ingin kita lihat. Nah, dia kalau posisinya seperti ini berarti dia menghadap ke bawah, tanda panahnya itu ada di bawah. Lalu bisa juga dari sisi depan atau dari sisi samping. Nah, ini bisa diatur. Nah, karena kita mau melihat denah lantai satunya, berarti kita ambil sisi atasnya yang warna biru, lalu kita klik. Nah, ini muncul nama, ini namanya bebas, kalian bisa namai lantai 1 atau section 7, itu terserah. Ini saya lanjutkan saja. Nah, lalu di sini akan muncul beberapa outliner dari section plan yang sudah saya buat. Yang aktif itu adalah yang warna orange ini, warna orange, angkanya 7. Lalu ini bisa kita geser, kita move, karena ini posisinya masih di atap, kita move ke bawah untuk melihat sisi dalam dari lantai 1. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan sama prinsip potongan. Kemudian di lantai 1 misalnya cukup. Ini berarti outliner section 7 itu sudah aktif, tandanya ada ikon potongan seperti ini di nomor 2 ini. Tinggal kita atur view-nya dari tampak atas seperti ini. Setelah diatur, tinggal di zoom, lalu dimatikan display section plan-nya. Nah, ini sudah kelihatan tempat atas atau denah lantai 1 dengan menggunakan section atau outliner nomor 7. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kita mau mengaktifkan section nomor 6, kita tinggal klik kanan, terus aktifkan. Nah, lalu yang aktif ini adalah outliner atau section plan nomor 6. Sehingga kalau kita mau membuat potongan, kita bisa melihat section dari sisi nomor 6 ini. Jadi ini semua section dan outliner ini bisa dibuat terlebih dahulu. Jadi dari beberapa arah ini sudah saya siapkan banyak. Tujuannya supaya apa? Supaya gambar yang kita buat nanti, mulai dari lantai 1, lantai 2, potongan 1, dan potongan seterusnya sampai sebanyak apapun potongan yang ingin kita buat, itu bisa kita atur berdasarkan outliner yang kita mau, sehingga kita bisa dapat sisi-sisi dalam atau gambar-gambar dalam dari bangunan kita. Nah, ini nanti akan sangat berguna saat kita ingin memasukkan gambar ini ke dalam layout SketchUp. Tapi untuk sementara di minggu ini kita belajar dulu bagaimana mengatur teks atau grouping materi komponen, kemudian
kedua bagaimana mengatur scene-nya. Sebenarnya yang harusnya diatur dulu ini ya outlinernya dulu. Ketika outlinernya sudah diatur, tinggal kita atur tampak yang mana yang ingin kita lihat, apakah depan, kiri, kanan, atau mungkin kita ingin lihat potongannya saja seperti ini. Nah, jangan lupa ini bentuk tampilannya harus diganti dari view perspektif menjadi parallel projection supaya kita bisa lihat tampaknya dalam 2 dimensi. Nah, ini setelah ini potongannya, maksud saya setelah jadi potongan yang kita mau dari outliner yang kita pilih, ini outliner 4, tinggal kita tambahkan di sini add scene misalnya. Tinggal kita beri nama misalnya potongan 4. Sudah, lalu kita update. Ini sudah bisa kita simpan menjadi sebuah scene yang nanti bisa kita recall lagi, kita panggil di gambar layout. Begitu seterusnya sampai kita dapat semua view dari 3 dimensi yang kita buat. Nah, mungkin itu dulu untuk penjelasan tutorial part 2 untuk BIM dalam SketchUp ini. Nanti di part selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana mengatur layout bangunan dari SketchUp ini di dalam aplikasi layout, sehingga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur BIM yang ada di aplikasi ini. Mungkin itu dulu untuk pengantar kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.